Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Pagi hari ini saya percaya bahwa Tuhan Yesus telah memberkati kita sehingga kita ada hingga sampai saat hari ini. Kasih karunia Allah menyertai kita dan selalu memimpin hidup kita. Dan saya percaya bahwa kemurahan Allah itu yang melimpah dan kemurahan Allah itu yang kita rasakan pada pagi hari ini. Mari sebelum hari ini kita melewati dan kita melakukan aktivitas kita sebagaimana biasa. Kita mau membaca beberapa ayat yang akan memberkati kita pada pagi hari ini. Kita akan melihat dari kehidupan salah satu tokoh dalam Alkitab, yaitu Yakub atau kita kenal dengan Israel. Pada waktu Yusuf ada di istana Firaun, pada waktu kelaparan terjadi, 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan, kita tahu bagaimana Yakub berserta anak-anaknya tidak secara tingkat mereka mengungsi dan mereka bertemu dengan Yusuf dan mereka berkumpul di Mesir di istana Firaun pada waktu itu. Tetapi pada pagi hari ini saya ingin membawa jemaat Tuhan bagaimana pola pikir dan cara pandang Yakub dalam dia berada di tanah Mesir. Kita tahu pada waktu Yakub bertemu dengan Yusuf dan akhirnya dia diperkenalkan dengan Firaun sebagai pimpinan tertinggi pada waktu di Mesir pada saat itu, dan bagaimana Yakub pada waktu ketemu Firaun dia memiliki sebuah pilihan, yaitu dia tidak tinggal di istana Firaun pada waktu itu di Mesir. Secara pikiran, kalau Yakub meminta untuk tinggal di istana pada waktu itu beserta dengan anak-anaknya, saudara-saudara dari Yusuf, saya yakin dan saya percaya Firaun tidak akan memberatkan atau memberati dari keinginan dari Yakub. Tetapi satu hal pada pagi hari ini kita mau melihat, Yakub memilih untuk tinggal di tanah Goshen. Dan kalau kita melihat peta dari tanah Goshen ini letaknya adalah di luar dari Mesir. Jadi tidak kumpul dari Mesir, dari istana dari Firaun ini. Satu hal pada pagi hari ini dapat kita ambil sebuah gambaran. Pada waktu Yakub memilih untuk tinggal di tanah Goshen sebagai peternak, sebagai gembala domba atau kambing, dia tidak mau mencampurkan hidupnya dengan hal-hal duniawi, yaitu di Mesir pada waktu itu. Nah, kita membaca di dalam Kejadian 45 ayat yang ke-10, engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Kejadian 47 ayat keempat, lagi kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini, karena kehebat kelaparan di tanah Kanaan. Maka sekarang izinkanlah hambamu ini untuk menetap di tanah Goshen. Puji Tuhan, Yakub diingatkan, dia teringat akan bagaimana pada waktu itu sebuah kejadian di dalam Kejadian Keluaran 8 ayat yang ke-22. Di sini dikatakan bahwa tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Kita tahu bahwa tanah Goshen ini adalah suatu tempat khusus yang dikhususkan oleh umat Tuhan. Yakub memilih pilihan yang tepat. Dia tidak mau mencampurkan sebuah pilihan di Mesir pada waktu itu. Dia tidak terikat dengan Mesir, dengan tata cara Mesir. Dia keluar dari ikatan dari Mesir. Dia memilih pergi ke pinggir dari Mesir, yaitu ke tanah Goshen. Puji Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan memberkati Yakub dengan begitu luar biasa. Mungkin saat hari-hari ini
Secara manusia, kalau kita diberi pilihan, kita akan memilih sebuah pilihan yang nyaman, sebuah pilihan yang enak secara manusia. Tetapi kita mau belajar dari kehidupan Yakub. Dia tidak mau memilih secara manusia itu nyaman. Di istana Firaun tentunya nyaman. Segalanya ada, segalanya dilayani, segalanya disediakan. Itu secara manusia pemikiran itu. Tetapi Yakub memiliki pemikiran, yaitu bahwa Tuhan yang akan memberkati dia dan Tuhan akan menolong dia. Sehingga Goshen yang tidak dipandang oleh bangsa Mesir pada waktu itu, tetapi Yakub memilih tempat itu karena dia yakin bahwa Tuhan akan memberkati dia. Kejadian lain yang dapat kita baca saat pagi hari ini, salah satu contohnya yaitu tentang kehidupan Abraham bersama keponakannya, yaitu Lot. Di dalam Kejadian 13 ayat 10 sampai 12. Di sini dikatakan bahwa lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Suar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih bagiannya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Lot memilih secara manusia bahwa itu adalah hal yang luar biasa. Dikatakan bahwa lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan itu banyak airnya seperti taman Tuhan. Lot hanya melihat sesuatu hal yang menggairahkan saja. Secara manusia sesuatu hal yang sangat enak dan nyaman. Tetapi itu adalah sebuah pilihan salah, dan kita melihat bagaimana akhir dari kehidupan Lot, dan kita juga melihat akhir dari kehidupan Abraham yang diberkati Tuhan secara luar biasa. Puji Tuhan, hari ini kita memiliki pandangan yang benar di hadapan Tuhan. Dimanapun Tuhan menempatkan Bapak Ibu Saudara, baik di kota kita Situbondo, di dalam kota, di pinggiran, di kecamatan, bahwa Tuhan sanggup memberkati kita semuanya. Tuhan sanggup menyediakan. Karena saya yakin bukan kota itu yang memberkati saudara atau pekerjaan saudara yang memberkati saudara, tetapi yang memberkati saudara itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Apapun pekerjaan saudara, apapun posisi saudara, dimanapun saudara berada, baik di kota besar, di kota kecil, Tuhan menempatkan. Kalau saudara yakin kepada Tuhan, Tuhan yang menempatkan, kan itu adalah pilihan dari Tuhan. Saudara melihat dari segi firman Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus adalah sumber berkat untuk kita semuanya. Puji Tuhan. Matius 6 ayat yang ke-33. Ayat tidak asing, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita mau mencari Tuhan, kita mau mencari kebenarannya, kita mau mencari kehendak Tuhan Yesus di dalam hidup kita, dan saya percaya Tuhan Yesus yang akan memberkati saudara. Bukan pekerjaan saudara yang memberkati saudara, tetapi adalah Tuhan Yesus Kristus yang akan memberkati saudara. Puji Tuhan, hari ini mari kita lewati bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus adalah sumber sukacita kita, Tuhan Yesus sumber berkat kita, dan kita akan lewati hari ini bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan lewati bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.